Oke, halo, perkenalkan nama saya Habib Rohman. Saya ingin menunjukkan bagaimana cara penggunaan aplikasi SDGS Tools. Aplikasi ini buatan saya sendiri, tidak didukung sama sekali ya, tidak didukung sama sekali, tidak diizinkan, tidak dipelihara, tidak disponsori, tidak berafiliasi oleh Kemendesa atau anak organisasinya. Jadi ini perangkat lunak independen buatan saya sendiri. Ini saya jamin kok, ini saya jamin ini aplikasi aman. Kenapa? Karena kalau sekarang isunya mungkin pencurian data ya. Kalau saya sih nggak peduli dengan data kalian ya. Yang penting gini loh, kalau saya ya nggak peduli dengan data kalian karena saya nggak kalau saya punya data sebanyak itu mungkin nggak berguna sama sekali. Kalau saya jual lah saya yang salah. Jadi intinya gitu. Saya pun nggak punya cara untuk menyimpan data sebesar itu. Oke, saya langsung saja saya tunjukkan caranya gimana menggunakan SDGs Tools. Di video kali ini mungkin saya akan tunjukkan cara import eh, dari Excel ke dalam dashboard ya, ke dalam dashboard SDGs Kemendesa ini. Dashboard SDGs Kemendesa. Karena yang bulan-bulan kemarin itu kan menggunakan aplikasi Android dan aplikasi Androidnya sudah tidak dirawat lagi atau berpindah jadi dashboard SDGs. Nggak tahu kenapa itu pihak Kemendesa tiba-tiba berpindah. Padahal ya cukup baiklah menurut saya, kalau menurut saya. Ini nanti dari Excel ke sini. Oke, bahan-bahannya apa saja? Bahan-bahannya itu ada 3 file ini ya. 3 file ini untuk menggunakan fitur import ke dashboard SDGs itu menggunakan file ini. Ada template individu, ada template keluarga, dan aplikasinya ini SDGs Tools.exe. Nah, kalian bisa mendownload file tersebut di halaman rilis di GitHub repositorinya SDGs Tools milik saya ini. Ini linknya saya nanti kasih di kolom deskripsi lah. Ini linknya ini. Terus kalian dicari ini tombol assets. Ini kan assets ASSETS ya. Paling atas, yang teratas sendiri pokoknya itu diklik. Nanti ada 3 file ini. Ini sama persis dengan yang saya punya sekarang ini. Nanti mungkin ada versi yang terbaru. Ini kan kalau waktu perekaman video ini versi yang terbaru 0711, mungkin ada yang di atasnya lagi. Oke, gitu. Bisa di-download, dimasukkan ke dalam folder. Nah, karena ini aplikasi yang tidak resmi, mungkin terdeteksi sebagai virus. Bisa tolong dimatikan dulu antivirusnya atau dibuat pengecualian di folder yang tempat aplikasinya ini. Oke, saya mulai dengan bagaimana cara menggunakan atau mengisi template individu. Ini kan template individu menggunakan Excel. Oke, pertama kita copy dulu. Copy, kemudian kita buat sesuai dengan per RT ya. Ini mengisinya per RT mungkin. Kalau menurut saya sih gitu. Misal individu RT 01 RW 01. Oke. Ini individu tadi. Kita buka. Nah, ini sudah terbuka. Nanti kalau muncul enable content ya diklik enable content. Kalau nanti kan hasil download dari internet ya mungkin harus diklik dulu sebelumnya enable editing kalau nggak salah.
Pokoknya itu harus di enable editing, terus enable content. Enable content ini kan karena dokumennya menggunakan makro. Makro ini dipakai di kolom terakhir kalau nggak salah. Enggak sih. Kolom makronya di kolom kesehatan ini, ya disabilitas. Nanti dipakai biar bisa lebih dari satu ini. Nah, bisa di enable content, diklik. Nah, pertama kita input dulu. Kalau saran saya sih copy paste dari data yang sudah ada ya. Copy paste dari data yang sudah ada. Jadi ini nomor kakak, NIK, nama kan, terus jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, itu status perkawinan, kemungkinan sudah ada. 6 data ini kemungkinan sudah dimiliki oleh desa ya, bisa diinput. Copy paste aja nggak masalah. Terus usia ini tinggal referensi dari tanggal lahir bisa. Tapi kalau bisa kan jangan pakai ketika mau diimport nanti itu jangan dikasih rumus ini. Ini harus berupa angka, nggak boleh ada rumus sama dengan date namanya apa. Pokoknya jangan sampai ada rumusnya. Ini kalau bisa ya angka semua sih gitu. Untuk usia ini nomor kakak dan NIK harus berupa angka dan 16 digit. Nomor kakak 16 digit, NIK 16 digit. Kalau nggak 16 digit pasti error. Kemudian nama, saran saya ya namanya itu kapital semua sesuai dengan di kartu keluarga atau KTP. Kemudian jenis kelamin ini bisa dipilih. Ada drop down namanya ini, bisa dipilih. Terus tempat lahir ini disesuaikan, yang DKK bisa atau tanya langsung sama orangnya. Usia, status pernikahan ini juga drop down. Usia menikah, agama, suku, warga negara, nomor HP, nomor WhatsApp. Yang wajib itu nomor HP sebenarnya. Nomor WhatsApp itu enggak terlalu enggak wajib sih. Ya, ini enggak wajib. Terus aktif internet. Ini juga wajib, dia aktif atau enggak. Kalau dia itu aktif ya ini diisi. Kalau tidak ya ini berarti yang akses internetnya tidak diisi. Jadi dikosongin aja kalau ini tidak ya. Kalau ini iya, ini harus diisi. Kecepatan internetnya juga wajib diisi. Apakah dia itu sedang, lambat, atau cepat. Kondisi pekerjaan ini juga disesuaikan. Apakah dia itu bersekolah, bekerja. Kalau bekerja, ini yang pekerjaan utama wajib diisi. Pekerjaan utamanya itu apa? Misal kalau TKI, ya diisi TKI. Terus kalau pekerjaan utamanya tidak ada di sini, bisa diisi dengan lainnya ya. Bisa diisi dengan lainnya. Ini contohnya presiden. Jadi kalau misal ini TNI, PNS ya, berarti ini nggak usah diisi. Kecuali kalau ini lainnya baru ini diisi. Nah, gitu. Terus jaminan sosial ketenaga kerjaan. Kalau punya ya diisi. Gitu. Sosial ketenaga kerjaan. Terus diisi ya. Kemudian baris penghasilan. Nah, baris penghasilan ini yang berbeda dengan yang lain. Baris penghasilan ini sebenarnya referensi ya. Referensi dari sheet penghasilan sheet. Kalau di Excel kan ada namanya sheet ini, di sheet penghasilan bisa dibuka. Nah, jadi penghasilannya tidak diisi di sini tapi diisi di sheet penghasilan ini. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah form yang di penghasilan. Ada sumber penghasilan, nama lainnya, jumlah penghasilan setahun, dan diekspor atau tidak. Nah, cara mengisinya gini. Kalau ini lainnya, ini nama lainnya harus diisi. Kalau sumber penghasilannya ada di sini, ya
ini dikosongi. Kalau ini sudah ada di sini dikosongi, kalau tidak ada di sini baru diisi nama lainnya. Kemudian jumlah ini disesuaikan ya. Disesuaikan. Misal kalau padi mungkin ton. Terus apa? Disesuaikan padi ton. Kalau PNS karyawan itu mungkin bulan ya. Gitu. Terus penghasilan setahun. Penghasilan setahun itu berapa? Terus diekspor atau tidak. Kalau produknya yang dihasilkan itu diekspor ya diisi, diekspor sebagian besar atau semua gitu. Terus nanti ini dilihat, ini kan yang diisi 2 dan 3, baris 2 dan 3. Jadi ini akan dijadikan referensi di individu tadi yang baris penghasilan ini 2 sampai 3. Jadi kalau misal baris 2 sampai 3 kemudian baris semisal 2 sampai 5 kemudian baris 10. Nah, nanti yang dibaca di sini di penghasilan ini berarti 2 sampai 5 ini dan 10 gitu ya. Yang akan dibaca loh ya, akan dimasukkan ke individu yang ini. Gitu. Terus penghasilan setahun. Ini kalau bisa disesuaikan dengan di sini ya. Oke, tadi sampai mana ya? Tadi sampai mana? Maaf ini laptopnya mati. Jadi kita lanjut aja. Ini berarti harus sampai penghasilan setahun. Nah, penghasilan setahun ini diambil dari total dari ini. Penghasilannya dia di total. Ditotalkan ini subnya ini ada 720 juta. Jadi tinggal diisi di sini. Kalau bisa gitu ya. Terus penyakit ini lebih dari satu. Bisa dipilih lebih dari satu ini. Misal dia pernah COVID dalam setahun ini atau mengalami misal punya penyakit diabetes, jadi bisa dipilih lebih dari satu gitu. Kalau tidak punya penyakit dalam setahun ini ya dihapus saja, dikosongi. Kemudian RS ini rumah sakit, jadi dia pernah berkunjung atau mengunjungi RS ini berapa kali dalam setahun terakhir. Ini jadi RS sampai dengan praktik dukun bayi ini ya. Ini diisi dalam setahun terakhir ini sudah berapa kali dalam setahun terakhir. Kemudian dia punya jaminan sosial kesehatan atau tidak, atau punya KIS atau tidak. Kalau punya ya diisi ya. Terus ini dia individunya punya disabilitas atau tidak. Kalau lebih dari satu bisa dipilih itu. Kemudian dalam selanjutnya ini ibu dan anak dalam setahun terakhir ini melahirkan atau tidak. Terus ini untuk anak di bawah 1 tahun ya, itu mendapatkan ASI atau tidak. Jadi kalau usianya itu itu 0 atau kurang dari 1 tahun, itu berarti wajib diisi yang tadi, yang ini ya. Ini wajib diisi. Terus pendidikan tertinggi. Pendidikan tertingginya itu apa? Ini yang pendidikan tertinggi yang ketika pendataan, semisal dia masih sekolah SD, dituliskan tidak sekolah saja. Kalau semisal sekarang ini sudah sekolah SMP, jadi ditulis SD. Jadi ini ditulis SD.
Terus ini tahun pendidikan, ini tahun pendidikan dasar. Semisal kalau sudah lulus SD, ya ini ditulis 6 tahun. Nah, terus kalau semisal ini dia lulus S1 sederajat berarti 12 tahun karena ya maksimal pendidikan dasar itu sampai SMA 12 tahun berarti ya. Itu. Jadi semisal ini SMA ya tetap 12 tahun. Kemudian selanjutnya ini pendidikan sekarang pendidikan yang ditempuh waktu pendataan itu apa? Semisal kalau ini S1 ya jadi masuk akal gitu. Pendidikan tertinggi SMA, pendidikan sekarang S1. Kalau tidak sedang sekolah dikosongi saja. Terus berapa kali pelatihan dia itu pernah mengikuti pelatihan, kursus atau apa itu sudah berapa kali. Ini tidak dihitung dalam 1 tahun ya. Ini seumur hidup. Ya seumur hidup berapa kali pelatihan. Terus bahasa permukiman itu bahasa yang dia gunakan sehari-hari. Terus bahasa yang digunakan sehari-hari di rumah ataupun di lingkungan di permukiman gitu. Terus bahasa formal, semisal kalau dia sekolah itu pakai bahasa apa? Kalau belum bahasa Indonesia ya tidak masalah, itu ditulis bahasa asal. Kalau bahasa formal di Indonesia sih bahasa Indonesia ya. Bisa jadi orangnya itu ada di kantor yang menggunakan bahasa Inggris, jadi bahasa formalnya bahasa Inggris gitu. Terus selanjutnya event, ini kerja bakti Siskampling Besar Rakyat dalam setahun terakhir. Kalau tidak mengikuti atau tidak ada itu mungkin dikosong saja, nggak masalah. Atau diisi dengan 0, nggak masalah. 1 tahun terakhir ini event ini. Kemudian menolong masyarakat yang mengalami kematian, sakit atau kecelakaan. Ini diisi orangnya tetangganya mengalami kematian, terus dia menolong tetangganya tersebut lah ya, menolong entah itu menolong keluarganya atau gimana, menolong pokoknya menolong, intinya menolong kematian, terus ini menolong orang sakit, terus menolong masyarakat yang sedang sakit, menolong masyarakat yang sedang mengalami kecelakaan. Ini ditulis dalam 1 tahun terakhir. Terus ini desa, dari desa ini mendapat pelayanan desa atau tidak dalam setahun terakhir. Kalau mendapat ya diisi ya. Terus kalau misal ini mendapat pelayanan, ini diisi ditulis kepuasan layanan. Nah, ini cukup, baik atau buruk. Kalau misal tidak dilayani atau tidak dilayani dalam setahun ini, ya ini dikosongi saja, tidak masalah. Kemudian ini dia dalam setahun terakhir ini memberi saran atau tidak kepada pihak desa. Kalau tidak memberi saran, yang ini dikosongi saja. Kalau dia memberi saran, apakah respons dari pihak desa itu baik, cukup atau buruk, itu ditanya kayak gitu. Ini saya tulis ya, terus kepuasannya cukup itu. Terus ini ya, berarti saya ini baik lah gitu. Terus bencana di lingkungan tempat tinggalnya dia atau tempat tinggal individu tersebut, apakah terjadi bencana atau tidak gitu. Kalau semisal terjadi bencana, semisal banjir, ya diisi ya. Tapi kalau dia tidak terkena dampaknya banjir, berarti selanjutnya ini diisi tidak terdampak. Kalau tidak terjadi bencana, terdampaknya ini tidak usah diisi saja. Oke, jadi itu tadi yang untuk mengisi individu ya, data individu itu gimana itu gitu. Jadi gitu, aduh. Jadi gitu, gunakan data yang sudah ada tadi, yang nomor kakak sampai sampai tanggal lahir ya. Ini bisa di copy paste dari data yang sudah ada tadi.
Ya, kalau menurut saya yang paling penting ini penghasilan sih. Yang paling penting ini penghasilan, jadi harus benar, real, sesuai fak, sesuai kenyataan. Gitu. Ini kan sudah diisi. Terus saya tunjukkan bagaimana cara mengirim datanya ini. Kan sudah disimpan. Ini yang sudah diisi baris keempat ya. Jadi saya tutup. Kemudian kita buka aplikasinya. Kita klik 2 kali. Nanti akan keluar seperti ini. Ditunggu saja. Ditunggu. Oh iya, tadi jangan lupa kalau punya antivirus dimatikan dulu antivirusnya. Nanti akan muncul seperti ini. Kalau sudah nanti ada tulisannya kan, ini tulisannya ditunggu dulu, nanti akan muncul yang seperti ini. Ini SDJS Tools tapi versi yang 0711. Mungkin ketika kalian menonton video ini mungkin berbeda versinya. Pokoknya gitu. Ada dua buah fitur, ini untuk aplikasi, yang ini untuk dashboard. Yang video kali ini saya akan tunjukkan cara penggunaan yang dashboard dulu. Ini bisa diklik yang dashboard, kemudian kan tadi sudah melakukan import di template. Kalau belum melakukan import di template atau mau membuat template, ya bisa diklik ini, buat template. Karena kita sudah melakukan import, karena kita sudah melakukan pengisian template, jadi kita bisa klik import individu. Nanti akan muncul seperti ini. Import data individu, bisa dimasukkan username dan password akun enumerator. Berarti akun enumerator yang memegang atau bertanggung jawab atas daerah RT RW ini, sesuai dengan template-nya tadi yang diisi RT RW berapa. Jadi ini username, password, terus klik login. Nah, nanti akan muncul ini seperti ini, sukses atau tidak. Jadi menggunakan akun enumerator, jangan menggunakan akun admin desa ya. Jadi kalau kalian punya akun admin desa, bisa membuat akun enumerator dengan akun tersebut. Nah, ini sudah. Kemudian ditulis baris keberapa. Baris keberapa ini dari template tadi yang sudah diisi. Kan tadi yang sudah diisi itu baris keempat, jadi tulis baris keempat. Baris keempat yang sudah diisi. Tapi kalau semisal nanti di template sudah mengisi data baris 4 sampai baris 100, ya bisa ditulis 4/100. Oke, gitu. Terus semisal ada pengisian lagi tapi meloncat ya, misal dari 4 sampai 100 meloncat ya. Terus 150 sampai 200. Itu menyesuaikan bisa. Kalau saran saya sih begini aja, nggak masalah. 4 sampai berapa gitu. Nggak boleh kurang dari 4, karena tadi yang baris ke 1, 2, 3 itu untuk header. Kalau saran saya 4 ke bawah, itu headernya jangan dihapus. Itu berarti 4. Terus RT-nya tadi apa? RT-nya itu 3 digit. 00 diawali, kalau misal RT 1 ya 001, RW-nya 3 digit sama 001. Kemudian kita langsung melakukan import. Kita mulai dengan memilih teman filenya tadi. Kita buka ya, ini filenya tadi, kita open. Nanti akan muncul di sini. Nah, karena NIK-nya sudah diinput, maka akan dilewati, sudah diinput, melewati baris 4. Jadi kalau sudah diinput, jangan khawatir kalau datanya nanti akan error. Itu di versi 0711 ini akan dilewati kalau datanya sudah diinput. Mungkin kalau versi selanjutnya mungkin akan diedit ya. Jadi data yang sudah diinput
semisal datanya itu berbeda, kita gunakan data yang dari Excel. Jadi akan ditimpa ya. Data yang sudah di dashboard itu akan ditimpa dengan data yang di Excel. Nanti mungkin versi selanjutnya. Tapi karena ini dashboard SDGs ini belum mendukung tersebut ya, untuk sementara kita cuma bisa melewati data yang sudah pernah diinput. Gitu. Terus ini kan sudah untuk import individu itu cukup segitu saja. Nanti kalau ada, semisal kalau ada error atau ada apa, bisa menghubungi saya lewat Telegram ini. Bisa difoto errornya apa. Nanti saya bantu sebisa saya. Itu kalau untuk import ke individu. Oke, selanjutnya ini yang untuk cara pengisian dan pengiriman data keluarga. Ini template keluarga bisa di copy paste, kemudian kita rename misal keluarga RT 01 RW 001. Kita buka. Nanti bisa diklik enable editing dan enable content, ini bisa diklik. Nah, untuk nomor KK, NIK, pengisiannya itu sama 16 digit. Nama ini nama kepala keluarga atau nama keluarga tersebut. Alamat rumahnya itu mana, nomor HP, bla bla. Terus anggota keluarga, ini termasuk kepala keluarga ya. Kemudian tempat tinggal itu statusnya apa, kalau nggak ada di sini statusnya lainnya, terus disebutkan statusnya apa. Misal kalau hibah ya hibah. Kemudian status lahan itu apa, kalau lainnya misalnya hibah ya ditulis di lainnya sini hibah. Terus luas lantai atau luas rumahnya itu, terus luas lahan yang dimiliki tentunya atau yang sedang ditinggali. Luas lantai terluas rumahnya itu apa, kalau tidak ada tercantum di sini ya bisa lainnya terus ditulis manual. Terus gitu. Sama seperti yang dinding ini juga sama. Kalau tidak tercantum di sini bisa ditulis lainnya, terus ini apa? Misal dindingnya seng. Terus ini lantai terluasnya batu misalnya. Bisa ditulis. Terus ini jendelanya disesuaikan dengan keadaan rumahnya. Jendelanya ada berfungsi, terus ada tidak berfungsi atau tidak ada sama sekali. Ditulis. Terus atap rumahnya itu terbuat dari apa, kalau tidak ada di sini ditulis lainnya, misal ditulis seng gitu. Terus penerangan, ini sumber penerangannya dari mana. Untuk penerangan lainnya ini tidak ada seperti ini ya, tidak ada pengisian yang lainnya gitu. Terus energi memasak ini bisa dipilih, kalau tidak ada di sini bisa dipilih lainnya. Kemudian ini sumber kayu bakar, nah ini sumber kayu bakarnya itu dari mana, kalau selainnya di sini bisa pilih lainnya gitu. Terus pembuangan sampah ini bisa dipilih, disesuaikan. Fasilitas MCK, sumber air mandi, kalau tidak ada di sini bisa pilih lainnya gitu. Terus fasilitas BAB, kalau tidak ada di sini, kalau tidak tercantum di sini bisa dipilih lainnya. Kemudian ini diisi, ini juga tadi sumber air mandi, kalau lainnya ini diisi. Kemudian sumber air minum ya betul sama, kalau lainnya ini diisi. Pembuangan limbah cair ini kalau lainnya ini diisi.
Itu rumahnya di bawah sutet atau tidak. Sutet ini saluran udara tegangan tinggi, pokoknya yang ada saluran listrik yang besar itu ya, tower besar di listrik itu di bawah sutet atau tidak, terus di bawah di bantaran sungai atau tidak, atau di ini di lereng gunung atau tidak, kondisi rumahnya kumuh atau tidak. Ini terus ini akses pendidikan terdekat, langsung ke akses pendidikan terdekat. PAUD KM ini berapa kilometer pendidikan anak usia dini, jadi sekolah PAUD ini ada berapa kilometer jaraknya dari rumah. Terus kalau ditempuh itu berapa menit, aksesnya mudah atau tidak, itu. Ini di sisi sama seperti yang TK, kemudian yang SD, yang SMP, yang SMA, perguruan tinggi, pesantren, seminari, lainnya ini apa? Lainnya mungkin kursus atau apa gitu. Terserah ini. Berarti pendidikan lainnya, kursus mungkin ya. Terus ini pengisiannya juga sama, yang akses fasilitas kesehatan ini juga sama. Dari rumah sakit bersalin, poliklinik, puskesmas pembantu, poliklinik desa, pos kesehatan desa, apotek, toko obat. Kemudian selanjutnya ini juga sama, akses tenaga kesehatan, ada dokter spesialis, dokter umum, bidan, tenaga kesehatan, dukun bayi. Nah, kalau semisal di daerahnya atau di sekitarnya itu tidak ada, di desanya tidak ada, misal ini poliklinik desa ini tidak memiliki, bisa dikosongi saja. Gitu. Tadi sampai akses tenaga kesehatan, akses tenaga kesehatan sudah, terus ini akses sarana prasarana ya, prasarana dan sarana. Ini lokasi pekerjaan utama. Jadi kalau keluarga itu pekerjaan utamanya, lokasinya bisa disesuaikan. Ini lokasinya bisa dijangkau oleh transportasi darat, air atau udara, ini bisa disesuaikan. Terus jenis transportasinya itu ada transportasi umum, tidak untuk pekerjaannya itu. Terus berapa menit waktu tempuhnya, lokasi pekerjaan utama dari rumah keluarga tersebut, terus biayanya itu berapa, 1 kali jalan ya, ini berarti 1 kali jalan itu berapa biayanya, aksesnya itu mudah atau tidak, ini ditulis di sini. Kemudian lahan ini juga sama, lahan pertanian. Kalau semisal orangnya tidak bertani atau berkebun ya disamakan dengan ini, tidak masalah sih, atau dikosongi saja gitu. Tapi kalau di web ini wajib diisi semua ya, wajib diisi semua. Ya sekolah ini sama saja, sekolahnya di mana. Kalau semisal keluarganya itu tidak ada yang sekolah gitu ya, mungkin ini bisa diisi dengan pusat persekolahan. Kalau di daerah saya misal kecamatan, di kecamatannya itu berapa, kan biasanya di kecamatan ada sekolah banyak, itulah di situ pusat sekolahnya itu berapa jaraknya, itu bisa diisi di sini. Misal tidak sekolah, kalau misal ada ya sekolah ya dicantumkan rata-ratanya mungkin. Berobat ini sama, mungkin ada sesuai berobat ini mungkin puskesmas, puskesdes, dicari yang mungkin yang digunakan oleh keluarga tersebut atau yang dikunjungi oleh keluarga tersebut. Terus tempat beribadah ini disesuaikan dengan keluarganya. Kalau muslim ya mungkin di musola atau di rumah. Kalau Kristen mungkin di gereja. Dan bisa disesuaikan dengan keluarganya gitu. Terus tempat rekreasi
Ini juga rekreasi kan banyak ya, disesuaikan dengan daerah masing-masing. Kemudian lain-lain, ini ada transportasi umum. Transport umum berarti jumlah keluarga yang menggunakan transportasi umum dalam 1 bulan terakhir, itu ya. Jadi dalam 1 bulan terakhir jumlah keluarga yang menggunakan transportasi umum itu ada berapa? Ditulis. Terus selanjutnya ini jumlah keluarga yang menggunakan transportasi umum pada bulan sebelumnya. Jadi bukan 1 bulan kemarin ini, tapi 1 bulan sebelumnya 1 bulan ini. Gimana ini? Jadi sebelum bulan ini pokoknya, sebelum 1 bulan ini itu ada anggota keluarga yang menggunakan transportasi umum dan itu berapa, itu bisa ditanyakan. Kemudian penerima program pemerintah. Nah ini menurut saya ya penting ya. Penting kalau bisa sedetail mungkin dia itu menerima program pemerintah apa saja. Misal BLTDD, terus dia juga menerima PKH. Jadi ini nanti bisa lebih dari 1. Nah, betul. Lebih dari 1. Misal lainnya, nah ini kalau misal tidak menerima bantuan sama sekali dari pemerintah, itu bisa dikosongi. Kemudian pengeluaran bulanan, ini juga penting. Bisa ditulis tanpa koma, tanpa titik. Jadi tanpa RP pun langsung misal 1.500.000. Nah, itu otomatis terformat nanti. Mungkin itu ya yang untuk cara mengimport atau cara mengisi template keluarga ini. Nanti saya akan perbarui agar bisa dipilih lebih dari 1. Ini tadi mungkin belum saya upload lagi, santai aja. Nanti bisa di-download template-nya tadi dari link ini, dari halaman rilis. Nah, cara memasukkannya, oke. Cara memasukkannya itu gimana, bro? Ya, kita kopas lagi karena tadi sudah saya isi tapi isinya lainnya. Copy paste yang keluarga. Saya hapus yang keluarga hasil kopian. Nah, ini karena ini sudah bersih ya. Ini kan sudah diisi datanya, data keluarganya sudah diisi pada baris keempat. Pada baris keempat sudah diisi, kita coba import ke SDC sama, klik 2 kali, nanti akan muncul seperti ini. Ditunggu sampai keluar menunya. Nanti akan keluar menu seperti ini. Nah, kemudian klik import keluarga karena sudah mengisi template ya. Kita klik import keluarga, kemudian masuk akun enumerator. Jangan akun admin. Di login, nanti akan muncul namanya itu siapa, enumeratornya. Kemudian isi barisnya tadi sama. Semisal kalau hanya baris 4 ya baris 4, semisal kalau baris 4 sampai 100 ya sampai 100 atau sampai 75 gitu. Ya, karena baris 4 saja ya diisi baris 4. Kemudian RT ini disesuaikan tadi sesuai dengan template yang akan diimport. Tadi kan 001, RW-nya juga 01. Sama 3 digit, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. 3 digit, oke. Terus kita import, kita mulai import dengan memilih template tadi. Nah, ini tadi kan keluarga RT 01, RW 01 yang keluarga. Jangan sampai terbalik. Terus open. Nah, nanti akan loading. Nah, ini tadi. Ini gagal mengirim data bla 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 karena nomor kartu keluarga sudah ada. Ini berbeda dengan individu tadi ya. Kalau individu tadi programnya saya buat agar dia mengecek dulu dari servernya itu sudah ada atau tidak. Karena ini yang keluarga ini agak susah mengeceknya, agak lama kayaknya. Lupa. Pokoknya susah untuk mengecek data itu sudah diimpor atau tidak. Jadi ya saya paksakan saja, saya paksa kirim. Jadi kalau sudah diisi kemungkinan besar ya ini nomor kartu keluarga sudah ada.
gitu. Jadi gitu, terus ini nanti akan muncul yang berhasil, yang mencoba, yang dilewati, yang error. Nanti gitu. Untuk aplikasi SDGs Tool 071. Kemudian untuk cara penggunaan yang ini, aplikasi SDGs ini, fitur ini, untuk mengekspor data dari aplikasi SDGs Android yang mungkin sebelumnya sudah pernah diisi, ini untuk video selanjutnya saja. Karena HP saya sentik-sentik, HP saya baterainya lagi soak. Jadi mungkin nggak bertahan lama untuk recording seperti ini ya. Jadi nanti ditunggu, bisa subscribe, bisa di like videonya ini. Maaf, ini videonya mungkin kelihatan terpotong-potong karena laptopnya mati, nggak kuat. Waktu recording nggak kuat. Ya tadi, untuk mendownload jangan di link lain, mendownloadnya di sini, di halaman rilis saya ini. Halaman rilis SDGs Tool. Nah, ini halaman rilisnya. Ini halamannya jangan di link lain, oke? Download di sini, cari yang aset teratas. Itu kalau kalian merasa terbantu dengan kreasi saya ini, alangkah baiknya kalian juga bantu saya dengan melakukan donasi ya.